Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Jemaah majelis yang mulia, alhamdulillah, bersyukur kita atas limpahan rahmat dan nikmat Allah, terutama pada malam hari ini taufik dan hidayah Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini dengan niat mudah-mudahan hadirnya berkumpulnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil berkat sebelum pembacaan kita, terlebih dahulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita ini bertambah-tambah barakahnya, barakah dunianya, barakah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa qsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa qsidana waghfir lana Muhammadun asraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basikul ma'rufi jami'u. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajur ruslillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabiqul misaki hafidhuhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun ru'iyat bil nuri dinatuna. Muhammadun lam yazal nuran bina qadami. Muhammadun hadimul bi'adli zu syarafi. Muhammadun ba'dinul ihsani wa hikami. Muhammadun khairu khalqillahi min mudari. Muhammadun khairu lillahi kullihim. Muhammadun dinul kullu dinuhi. Muhammadun mujmalan haqqan ala alami. Muhammadun zikrul ruhul lil anfusina. Muhammadun syukrul ala umami.
Muhammadun zinatul dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful abati wa hulami Muhammadun sayyidul qabat manaqibuh Muhammadun salatul rahmani bi'ni'ami Muhammadun safatul bahi wa khiratuh Muhammadun tahirul insani tuhami Muhammadun dhahikun litayufi makarimun Muhammadun jauh wallahi lam yudhami Muhammadun qabatid dunya bibasati Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami Muhammadun yawma ba'sin nasi syafi'una Muhammadun surul hadi minahu lami Muhammadun qahirun imami Muhammadun khatamul rusuli kullihim ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنف الكتب المخرجين خصوصا لرحم سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية البدري وأصولهم وفروعهم وذريتهم أن الله يرفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. فقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Orang yang alim, orang berilmu itu terbahagi kepada dua. Jadi dalam pandangan tasawuf, pandangan thariqah, pandangan tauhid, orang alim itu ada dua. Yang pertama, orang alim yang masih terdidik daripada memandang Allah. Inilah yang banyak. Mereka menguraikan ilmu pengetahuan dengan lancar. Ini. Bagi siapa yang mau mengambil pengetahuan daripadanya, uraiannya itu supaya dapat pula ia menyesuaikan dengan amal perbuatannya. Tetapi jika ia terjatuh kepada maksiat, ia sangat malu terhadap orang yang mendengari nasihatnya dan peringatan yang disampaikannya, karena ia masih memandang dirinya dan ilmu pengetahuan yang dihuraikannya itu dipandangnya daripada dirinya, dan ia masih terdidik dari Tuhan. Jadi orang alim, orang berilmu itu ada dulu. Yang pertama, orang berilmu yang masih memandang kepada dirinya. Artinya, oh ini aku nih harap menguraikan ilmu ini, harap mengajar. Bila seandainya nyata salah, lalu disabeti orang, sakit hatinya. Ini orang alim kain ini masih terdidik dengan Allah. Kalau orang yang alim kada terdidik dengan Allah, lah, kena ada di sisi pembahasannya. Jadi yang paling banyak kata pengarang kitab ini, orang yang alim nak terdidik dengan Allah masih sakit hati dengan penilaian manusia. Ini biasanya dialami oleh guru-guru, oleh ulama-ulama. Lah, ada yang salah itu. Nah, cuman kehidupan sudah kita namanya bermasyarakat tuh kada mau berandaan ketujuan kita. Ujar Imam Al-Ghazali, seandainya engkau menilai sekampungan itu ketujuh dengan kau, maka kau tuh orang gila, kata Imam Ghazali. Hanya orang gila lah yang meyakini bahwa semua orang suka dengannya, hanya orang. Siapapun kita, lah, baik kita terkenal atau tidak terkenal, pasti ada kan pro dan kontra. Ada yang salah. Nah, jadi kayak apa cara menyikapinya? Menyikapinya tadi lariakan ke Allah Ta'ala. Oh, pandang sejarah Nabi, kayak apa Nabi berdakwah. Maka Nabi ketika pulang dari perang melihat Khadijah lagi menyusui Fatimah. Pada waktu itu Fatimah masih bayi. Tahu Khadijah? Mana tahu? Khadijah, Siti Khadijah dilihat oleh Nabi. Khadijah menyusui Fatimah, yang keluar bukan ASI, tapi yang keluar darah. Yang keluar darah. Sudah tidur Fatimah, Khadijah pun menghampiri Nabi. Lalu kata Nabi, wahai Khadijah, nyesal gak kau kawin dengan aku? Ada. Dulu ujar Rasulullah, ya Khadijah, kau kaya, sekarang kau miskin. Dulu kau dipuji orang, di mana-mana orang memuji kau karena kau orang kaya, orang suci. Semenjak kawin dengan aku, kata Nabi, apalagi aku berdakwah, orang banyak ada ketujuh dengan ini. Orang banyak yang benci dengan kau gara-gara aku, kata Nabi. Apa kata Khadijah? Wallahi ya Rasulullah, sedikit pun aku ada menyasar. Seandainya kata Khadijah, ya Rasulullah, aku sudah meninggal nanti, lalu kau butuh dana, kau butuh duit supaya untuk dakwahmu. Seandainya tulangku di dalam kubur itu bisa kau jual, laku jadi duit, bongkar kuburanku. Jual tulang-tulangku untuk dakwahmu, wahai suamiku tercinta. I love you too. Oh,
ada dengan bini lain. Aku pakai jualannya mas nanti kantong. Kalau kita makan bersama kalau beres, ya. Kalau ada juga orang yang mau kita kan berbeda di makan beres jual apa? Apa salah itu? Tapi bumbunya yang sama itu. Mau di sini insya Allah sama aja. Dan Khadijah luar biasa, Allah. Bayangkan di tanah Mekah itu 2/3 tanah Mekah itu kepunyaan Khadijah. Lah kawin dengan Nabi habis. Semua disumbangkan untuk dakwahnya. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku ya Rasulullah, kau jangan lagi kerja, kau cukup dakwah aja yang membiayai dakwahmu aku, ya Khadijah. Untuk diisi bini nafkah. Untuk diisi bini nafkah. Dulu ada diisi kawan nafkah. Dia bininya orang Banjar, orang Martapura. Jadi kebetulan tentang bininya itu abahnya tuh bos kain. Jadi ujian bininya tadi ujian ke kawan apa mengajar aja. Masalah di rumah baras tahu aku nanggung. Jadi dia bilang untuk nikah deh. Asal kata Banjar untuknya. Abang mengajar aja, abang dakwah aja. Aku bahkan sudah sugih. Masalah di rumah aku nanggung sesama hati. Mengapa mampu bentuk kadang-kadang mampu. Ini bini nama ini ada yang cari bagian. Lah, ada yang cari apa fokus saja bagian. Karena kalau guru tadi mana mengajar, mana berdiri, terganggu. Maka kada salah guru tuh meningkat tadi seorang ustaz, seorang kiai itu kalau bisa ada usaha. Kabur orang lebih rumah sewaan apa kan. Jadinya bila mengajar itu fokus saja lagi mengajar. Kadang lagi pikiran dia lagi. Lah, karena bila ini mikirkan mana memakani bini, memakani anak, mengajar, pilih nama dia harus pilih memakani anak bini wajib. Bila mengajar dia ada memakani anak bini, jangan guru. Tadi ada sebagian ulama-ulama kita tadi yang sebagiannya itulah meninggalkan mengajar pegawai. Gara-gara tadi demi urusan dunia. Makanya ujar Kiai Maimun Zubair almarhum yang baru saja meninggal, ujar beliau, jadi kiai ono paten usaha kan awe rezeki sakit Gusti Allah Ta'ala. Ini ujar Kiai Maimun Zubair kurang lebih ini. Bila jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai harus ada usaha. Jangan tadi usahakan, jangan tadi ibarat tadi bergantung dengan mengajar. Berapa gaji mengajar tanda tangan sebulan 500.000, jangan bergantung ke situ. Harus ada usaha ujarnya. Makanya ada sebagian guru-guru itu inya sebelum mengajar, inya pegawai dapat duit tabung, ulang tukar karbon, tukar ini hanya mengajar. Jadi fokus mengajar aja lagi. Ada lagi pikiran dunia. Nah kalau di Banjar karena itu di Banjar itu guru itu khusus mengajar. Masalah majlis taklim guru ada yang menanggung. Siapa? Kang Suki. Ujar Kang Seko, Kang Suki ini. Aku gue kotaknya itu. Ujar Kang Seko, aku gue nasinya. Ujar Kang Seko, aku gue kopinya. Saya biasa dibuatnya kopi mencaur halus. Ujar Kang Seko, aku gue papakan aja ya. Nah, ada jadi guru tuh di sana tinggal macam aja. Kalau di kampung-kampung kita di sini, kayak kampung ulun nama aja, ulun nama makan orang, ikhlas aja dari tanah. Ulun nama makan orang, ulun nama buka majelis, ulun nama nutup majelis, ulun nama nyipuni majelis, benar-benar kayak makan dia ribu. Maria mau belajar tuh paling benar-benar orang ini.
Lah, nah itu kalau di kampung ada malu lah, namanya di kampung nih. Yang penting masyarakat nih hakun aja kemana dia syukur banget, syukur banget. Lah, nah kita minta tidaknya alhamdulillah banyak yang mengerti, banyak yang mengerti. Karena dalam hal kebaikan kita harus ada umpat campur. Jangan tadi duduk aja, umpat duduk aja, ada mau harus umpat campur. Ya, ada umpat campur dari kesesamaan kita. Dan kayak apa majlis tadi terus berjalan, majlis tadi maju. Ya semampu kita lah, kadang banyak tadi sedikit, insya Allah. Maka insya Allah nanti malam ini majlis kita terakhir menjelang bulan Rajab, kita libur panjang 1 bulan. Ustaz hendak malam 2 ini konser pertama di Kota Baru 2 malam, masjid pertama, masjid. Nah kalau apa namanya jembatan Sungai Jatigi itu menuju ke Kota Baru ada masjid pinggir jalan Angga Laut, itu luar biasa. Wah biar kebetulan lalu situ melihat sepatunya, bila ada gambar luar biasa. Itu pertama. Nah, konser pertama. Jadi sebulan parahnya. Tapi insya Allah di majlis kita mengadakan Isra Mi'raj sekaligus haul tuan guru sakumpul sekaligus haul jamaah insya Allah. Insya Allah. Cuman harinya saksikan di Facebook terdekat. Ada informasinya. Karena kita nih mau pakai jadwal penceramah. Ya, kalau aja penceramah ini hari ini yang jelas kada awal bulan, paling tidak mungkin pertengahan ke atas lah, atau 20 ke atas, atau kalau perlu habis 1 bulan. Kayak rajin kita habis bulan agar kita mengadakan jadi ramai orangnya. Nah insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita pian nih tadi artinya umat juga tuh membantu majelis kita nih. Nah kayak apa acara haul subuh kita ini, dan kayak apa acara Isra Mi'raj majlis. Karena majlis ini nih lain majlis Bangudin, lain majlis ulun, majlis kita beredaan sudah. Kalau pertama tuh ya majlis ulun, majlis Bangudin, ini majlis kita beredaan. Nah artinya lah mudah-mudahan kita ada banyak kita sedikit bisa membantu kegiatan kita selama bulan Isra Mi'raj ini. Insya Allah biasanya kita mengadakan Isra, mengadakan Maulid Nabi itu biasanya habis bulan. Boleh Pak Ustaz, boleh benar. Apalagi habis bulan itu pas dengan haul tuan urusan. Kalau betul haul urusan betul, haul urusan, haul jamaah, kemudian baru Isra Mi'raj. Gampang ya depan. Kita tahlilan, kita hadirkan pahalanya untuk almarhumah keluarga kita. Nah yang kedua, orang yang alim yang telah terbikat bidik, dia membentangkan ilmu pengetahuan kepada manusia, tidak lagi menilik daripada dirinya, tetapi semuanya itu dipandangnya kebaikan daripada Allah. Di titik tertahan dan tiada merasa malu jika ia terjatuh kepada kesalahan. Ini orang alim nang kada dari di luar Allah. Lah, yang kada sumpah tadi bila salah tadi, yang kada sumpah dengan makhluk. Berarti ini takdir Allah. Bila tersalah, barulah darahnya guru, darahnya orang alim pun bisa salah. Bisa salah. Jangan kayak ada kasus hari itu Ustaz Cepatan di TV, Ustaz Cepatan itu yang bisa mengobati orang, yang bisa mengobati orang keluar ulat cacing dari kepala. Ustaz Cepatan Guntur kan, Ustaz Guntur ya, Ustaz Guntur bakter kan apa? Ada Guntur, Ustaz Guntur, Ustaz Guntur bakter. Jadi karena itu karena tangkap. Jadi sekarang ini aparat kita ini kan ada lagi memandang Ustaz. Bila salah tangkapnya. Tapi bila salah
Ustaz Guntur. Memang yang sebagian itu dibuatinya. Jadi kadang-kadang hati-hati gitu kita. Bila orang mengatasnamakan Ustaz, tapi sakti bisa mau ganti orang baca Quran, tapi bisa baca kitab tambahnya. Nah, lalu Ustaz itulah ya Ustaz ilmu agama, Ustaz sakti. Ini ada nama Ustaz sakti. Sakti itu sakti bisa mengeluarkan anunya, ambilnya hitalu. Jadi sekali ibadahnya hitalu tadi dipajanya. Keluar jarum, keluar jarum. Bagaimana caranya Pak Ustaz biar kadang-kadang apa hendak memasukkan jarum ke dalam hitalu? Buka YouTube. Ada caranya. Aku tahu dia karena kesalahan mempelajari. Nah, jadi hitalu itu tadi apakan? Jadi lembeknya politiknya itu, lembek masuk makan jarum. Nah, itu dikarasakan kayak bahasa apa? Itu. Nah, kebanyakan orang kadang-kadang orang membaca orang aja. Isakannya katakan gitu, sekalinya dadanya. Mau ada jarum. Aku ini disantet orang. Padahal bukan disantet orang. Surah kan disantet orang. Tapi bisa juga, memang ada kayak itu ada. Makanya kita nih waspada. Wal orang jangan mau, wal orang jangan sombong. Kita nih bakal pemaaf, mengorangkan ibarat tadi orangkan penyimpungan. Melihat kita marah, dihatakan, bisa sampai penyakit. Nah. Lalu bagaimana Pak Ustaz supaya mencegah santet ilmu yang tadi masuk ke dalam tubuh kita? Di antara caranya, mulai hendak goreng, hendak tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, lalu ibu tiupkan ke telapak tangan, lalu ibu usapkan ke seluruh tubuh. Siapapun yang nyantet kita, nyihir kita, hewan apa menggigit kita, Allah menjaga. Tapi ingat, Bismillahirrahmanirrahimnya 21 kali, kada boleh lebih, kada boleh kurang. Kamu lagi boleh Ustaz, boleh. Ya, nah amalan kayak itu ibarat anak kunci, pas sudah banyak kayak anak kunci, tapi pun kadang pas kan rasul dua, kayak dua amalan. Bila yang menjaga Nabi 21 kali, jangan ditambah. Artinya bila menjaga Nabi itu tetap pahala, tapi nak keutamaan, nak bisa menjaga awak kita ini zahir dan batin 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh nak kuning. Bila bangun kuning sampai menjelang kuning lagi, baca ulang Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, diumpapkan ke telapak tangan. Itu kawat kita. Namun anda kawat ini bisa juga sudah. Ada jangan hakim bisi. Jangan mengingat lagi benar. Yang Pak Ustaz kalau anak selamat dari virus corona. Sampai ke pemilihan virus corona. Pemilihan ini bukan virus corona, virus corona. Kita ini virus corona. Galau terus bawaan. Lindungi dengan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, usamakan ke anak. Kalau orang lain ini bila anak tuh bisa nang kegeringan ya kapideran. Ada kisah si Kain ini kawin. Kain ini kawin dapat izin dari nenek. Si Dini begini, Tuhan sudah. Jadi jangan kain. Yang menyewa kain itu menyewakan nenek bini itu apa ya? Nenek aja. Kayak apa mau kawin ulang?
Jangan bininya tadi apa? Ayo jangan bini tadi. Aku ini Tuhan bang sudah. Tapi mau nikah sanggup apa apa? Bayangkan. Wong kayak itu jangan nenek bini aku nang cariakan. Dicariakan nang bininya nih, nang tahun, umur nang kurang lebih 50 tahun. Mahara ya kayak ini. Wajah kayak baik badang pian lah aja sampai ke Tuhan masih akan kawin akan lagi. Ini paman berciri-ciri bini ahli surga. Rupanya bini itu tetap syarif. Kawin kayak ini. Upanya sebelahan kamar. Hujanan nenek bini, aku pada awal masuk kamar ini malam pertamamu dengan biniannya. Hujanan kain ujurnya kayak itu. Cuma sebelahan kamar. Nang nenek bini ini mendengar kain budayaan dengan bini aku. Oh my, dibeli kacang sini. Baru lantai kerokot sih. Padahal hanya kawinkan, tapi namanya berbini ini tetap sakit hati. Jujur ada mau. Jadi jangan dikira biniku mengizinkan ada yang ada tatap hatinya tadi sakit. Kacak. Ada emang Tuhan, orang Tuhan mati sudah. Kacak. Mendengar kayak budayaan dengan bini abang tadi. 2 hari kayak malam pertama malam kedua kayak ini kebidaraan. Nah, bepalang harus. Bepalang apa namanya? Jandar kan? Paus lah. Jandar lah. Jadi jandar ini apa kayak kebidaraan? Apa ada kebidaraan kurang dengan bini abang terus? Gitu. Jadi orang tua bisa kebidaraan. Gara-gara berbini abang tadi. Artinya apa? Nah, kebidaraan itu ibarat kalau ilmu agama itu namanya penyakit ain. Penyakit ain ini timbul gara-gara pandangan mata. Nah, pandangan mata. Makanya kita dikatakan bila hendak keluar rumah membawa laki ke bini ke anak, jangan diingat membaca apa? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita membaca kalimat ini bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah dibaca, maka Allah wakilkan 70.000 malaikat turun dari atas langit mengawal kita sampai pulang ke rumah. Itu hanya bacaan Anda. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Apa tuh? Apa aman benar? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Ya, ada bilang ada peringatan. Sekali isokan warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana. Doa apanya itu jangan pakai. Jangan Ustaz supaya dikawal 70.000 malaikat. Pokoknya lagi bungol nikah itu tuh luar dengan makan kita ini. Jangan gini rasanya itu. Berarti Pak Ustaz katakan itu gara-gara kalian dicetak. Lah, ada dicetak. Punya ilmu tuh jadinya bilang apa? Atwail seperti buyung. Ilmu seperti burung itu sekinak-kinak burung kalau ada di kurung misalnya aku mustahil pahapalan kuat ingatan tapi ada di jatah sekali itu burung namun ada di sangkali diikat maka bisa lepas maka itu ilmu. Nah, jadi dibaca bilang Allahumma bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah aman daripada virus corona. Tapi kadang-kadang lah kabarnya virus corona hilangkan dalam waktu yang kebijakan bisa jadi hanya nyaman kita jadi orang Banjar ini kan tapi ada virus-virus ini bila jari orang Banjar bidadari ada. Jadi orang Cina tuh dia kayaknya minta bidadari keterpindahan apa kita boleh Pak Ustaz, boleh, gak apa-apa. Lah, ada jodoh nyamper pada budi dia minta bidadari. Apanya kurang pada budi? Boleh, yang penting keyakinan kita
Allah Ta'ala yang memihakkan. Itu dari. Kalau masalahnya maulah silang di dahi, silang di tangan, silang di betis, silang di pinggang, silang di hidung, masalahnya ya orang tahu itu tuh lah. Yang penting keyakinan kita Tuhan yang maha bela. Jadi kita jadi video karas-karas benar haram, haram, amun haram bukan kebidayaan haram juga bukan kebenaran. Nah, orang yang bukan kebidayaan itu sama rumah sakit ikhtiarnya tadi itulah, namun dalam hatinya nak mengambilkan Allah Ta'ala. Nah, kita ini insya Allah berada suara kebidayaan. Paling kita berarti kan kebidayaan ini kan ada kayak jeraminya. Bila jari sekian ketak bulan, bagi siapa kan anak guru itu kayak gitu. Sampai ada orang Tuhan kata bulan, siapa guru Tuhan? Ya kan datang orang mana nak dukun beranak tuh kalau dia orang biasanya apa begini Tuhan dukun beranak atau apa itu bisa mau berarti kebidayaan. Nah jangan Tuhan datang anu namanya bidayaan ya kok nak cobainnya apa kayaknya pakai apa jenang pakai jenang bila apa kuat ini kata bulan mana pulangnya tahu. Nah tapi kadang-kadang bisa jual, kadang-kadang bisa jual. Aman anak kita kayak anak ulun bisa jual dari ulun bidadari. Nah waktu membidadari tadi dibidadari malah langsung ambil kayak menguak kalimpangan bisa jual. Tapi ingat keyakinan kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Jadi jangan ada ini gara-gara berobat kebidaraan makanya ambil dah Allah Ta'ala. Lalu ke situ tadi. Tasbih anwarul hikmah ikut tasbih anwarul hikmah aqwalahum fahisu salat takbir wa salat tahbir. Mendahului cahaya hikmah akan perkataan mereka itu. Maka sekira-kira jadilah cahaya sampailah ibarat. Utama ahli hikmah yaitu orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Cahaya pengenalannya telah memancar dan cemerlang mendahului daripada perkataan, maka apabila ia akan bernasihat dan menguraikan ilmu pengetahuan yang ada pada batinnya, terlebih dahulu ia berhadap kepada Allah dan minta pertolongan daripada Allah agar apa yang disampaikan itu dapat dipahami dan diterima oleh orang yang mendengarnya. Sehingga mereka dapat mengambil pengetahuan yang bermanfaat daripadanya. Kullu kalamin yabruzu alaihi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.